saya tambahkan di sini ya, bahwa untuk trik supaya kita nggak ngantuk, artinya untuk kegiatan itu mungkin ada satu istilahnya bahwa kamu itu harus konsentrasi di dalam itu. Paling tidak kamu kalau misalnya mau Pekerja sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Cibinong ini bertugas mendampingi semua siswa. Mereka dengan sabar mendengar segala keluh kesah yang dihadapi siswa. Punya masalah nggak? Tidak hanya masalah pelajaran, masalah pribadi hingga memotivasi semangat para siswa menjadi tugas penting yang diemban pekerja sosial. Masalah magang. Masalah pribadi. Masalah. Biasanya satu adaptasi, ya, baik adaptasi terhadap teman, kemudian lingkungan, ya mungkin juga makan, itu karena mereka berasal kan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Jadi mungkin kadang-kadang masakannya di sini pedas, dia nggak suka pedas, itu juga masalah buat mereka. Itu diutarakan. Kemudian mungkin pada saat di asrama atau mungkin saat di workshop, kadang-kadang juga masalah pribadi, mungkin ada punya pacar atau mungkin masalah keluarga, itu mereka utarakan biasanya. Berbagai pelatihan diajarkan di balai ini, mulai dari keterampilan jahit-menjahit, komputer, desain grafis, elektro, pekerjaan logam, hingga teknik otomotif. Di jurusan penjahitan diajarkan kompetisi kerja di bidang garment dan tailor. Di jurusan percetakan diajarkan kompetisi pracetak, desain grafis, cetak, dan pasca cetak. Di jurusan komputer diajarkan kompetisi operator, programmer, dan teknik komputer. Di jurusan elektronika diajarkan kompetisi elektronika industri dan elektronika terapan. Di jurusan otomotif diajarkan kompetisi teknik mesin, kelistrikan, dan body repair. Kerja las dan mesin industri diajarkan pada jurusan pekerjaan logam. Pelatihan dilaksanakan selama 8 bulan. Calon siswa dijaring dari seluruh Indonesia melalui seleksi yang ketat. Hanya siswa yang lulus teslah yang berhak lulus dan mendapatkan pelatihan di Balai Besar Cibinong ini. Memang ada beberapa hal yang kita lakukan di sini terkait dengan jurusan-jurusan yang tadi saya sampaikan tadi. Ada beberapa jurusan, misalnya jurusan elektro, jurusan komputer, jurusan desain grafis. Nah, inilah harapan kita supaya ke depan lulusan-lulusan di sini bisa disamakan dengan lulusan-lulusan orang-orang yang normal di dalam bekerja dalam perusahaan.
Instruktur profesional yang berpengalaman mengajar khusus penyandang cacat atau disabilitas dituntut tidak hanya mampu mengajar materi pelajaran, namun juga harus tahu bagaimana cara menghadapi siswa penyandang cacat agar materi dapat diserap dan dipahami semua siswa. Pendapat saya tentang instruktur di sini ya, senang sih ini punya instruktur kayak mereka, bisa memberikan ilmu. Instrukturnya lumayan bagus semua. Seperti Pak Sahrul katanya pernah belajar di Jepang, untuk siswa-siswa di sini juga ilmunya udah lumayan tinggi Bapak itu. Baik dan perhatian kepada siswanya cukup baik. Instruktur yang di sini ya orangnya ramah-ramah, sabar, dari murid-murid yang tidak tahu sama sekali sampai bisa tahu. Kalau kita karena sering kita tidak tahu sama sekali, kita bertanya, mereka juga memberitahukan dengan sabar. Banyak sih perubahan. Pertama, mereka yang dari daerah yang belum bisa menggunakan las ya, menggunakan las yang mungkin di daerah hanya bisa sebatas las asetilin, las listrik gitu. Dan kita ada semacam di sini ada peningkatan, kita bisa menggunakan las mik kemudian las tik gitu kan. Itu yang kelebihannya ya. Tapi juga tidak semua mereka dari daerah juga punya dasar pengelasan ya. Begitu juga untuk bubut. Kita cuma ajarkan pertama dari dasar. Kemudian kita ada sedikit, memang kita punya tiga kategori ya. Ada dasar, terampil, kemudian mahir. Tapi kita ajarkan sampai terampil dulu aja ya. Karena mahir biasanya levelnya sama dengan instruktur gitu kan. Seperti itu. Semua ya di tiga kategori. Baik untuk machinery, baik untuk welding ataupun small engine gitu. Jadi kita ada dua level yang kita ajarkan kepada anak-anak ya. Dasar dan terampil. Sebetulnya ya mereka sih sama saja ya. Cuman kan permasalahannya mereka kan di handicapnya, di disabled people-nya ya, ada handicap di masalah fisiknya. Kalau masalah ilmu, masalah juga kalau berpikir sama saja. Jadi yang memperhambat mereka itu hanya geraknya saja seperti itu. Malah saya pikir juga untuk anak-anak cacat ini dia punya planning yang lebih akurat. Satu contoh barangkali untuk yang ukuran anak normal bekerja masuk jam 7, pasti dia akan berangkat setengah 7 ya. Tapi bagi mereka mungkin akan lebih awal, bisa jam 6 atau bahkan setengah 6 gitu. Karena dia akan tahu dengan posisi dia, dengan kondisi dia gitu kan. Mungkin dari jalannya juga mungkin agak lambat gitu, beda dengan orang normal. Jadi lebih banyak planning dia, lebih banyak setting time-nya tuh loh. Datang grip sama dengan orang normal. Bahkan saya pikir ini banyak kelebihan. Ya itu barangkali ya, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Banyak anak-anak ini yang bagus untuk masalah daya tangkap pelajaran ya, tidak ada masalah sebetulnya. Kalau masalah ini ya masalah daya serap gitu kan. Semua siswa tidak dikenakan biaya speser pun untuk mengenyam pendidikan di Balai Besar Cibinong. Selain mendapatkan pelatihan, mereka tinggal di asrama yang sangat nyaman. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh semua siswa. Hari berganti. Telah 8 bulan siswa menjalani pelatihan. Hari ini adalah hari di mana akan dilakukan tes untuk mendapatkan sertifikasi khusus bagi penyandang cacat. Dengan sertifikat ini, penyandang cacat dinilai mampu dan memiliki skill yang setara dengan orang normal untuk bekerja di perusahaan swasta ataupun negeri.
ini kita mengeluarkan sertifikat terutama bagian logam mesin. Kebetulan yang saya ajarkan itu adalah pengelasan. Ya, tujuan utamanya mungkin antara yang kita fisiknya yang sempurna dengan yang tidak juga bisa bersaing di itu, dan biasanya di industri sendiri itu sekarang harus ada sertifikasi itu. Jadi tujuannya untuk mengukur sejauh mana kompetensi dengan menggunakan standar yang kita punya di Indonesia, itu adalah SKKNI. Angkatan 2010 ini adalah angkatan pertama yang mendapatkan sertifikat khusus dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Meskipun demikian, angkatan terdahulu pun telah banyak yang sukses bekerja di perusahaan besar atau membuka usaha sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Keterampilan dan semangat yang diperoleh dari Balai Besar Cibinong menjadi bekal yang sangat berarti untuk bekerja dan mandiri. Seperti inilah aktivitas Jumari, seorang graphic designer berpengalaman. Telah 5 tahun lebih ia bekerja di salah satu perusahaan digital printing ternama di Bali. Sekarang, Jumari memegang posisi sebagai Head of Graphic Designer. Ia bertanggung jawab atas segala kualitas desain dan percetakan berbagai macam produk grafis. Awalnya Jumari tidak yakin kehidupannya akan seperti hari ini. Saya jatuh